Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan kita masih membahas rebut pasar halal domestik dan juga global. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda nilai pasar makanan halal global ini dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat, di mana nilai pasar makanan halal di 2017 kemudian juga proyeksi di 2023 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di 1,3 miliar dolar Amerika Serikat di 2017 dan di 1,86 miliar dolar Amerika Serikat di 2023 proyeksi, dan kami ambil dari Global Islamic Economic Report ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga nilai pasar baju muslim global. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Perbandingannya di 2017 dan juga 2023 proyeksi di 270 miliar dolar Amerika Serikat di 2017 dan di 2023 ada diproyeksikan di 367 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sumber Global Islamic Economic Report. Kita beralih ke grafis selanjutnya, negara dengan ekosistem ekonomi Islam terbaik. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana peringkat pertama diduduki oleh Malaysia, kemudian juga ada Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, Qatar, Pakistan, Kuwait. Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-10 negara dengan ekosistem ekonomi Islam terbaik. Ini sumber juga dari Global Islamic Economic Report pemirsa. Dan kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga 5 destinasi wisata terbaik dunia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana pada Malaysia menduduki peringkat pertama 78%, Indonesia peringkat kedua dengan persentase yang sama di 78%, kemudian juga ada Turki 75%, Arab Saudi di 72%, Uni Emirat Arab di 71%. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center atau IHLC. Pak Sapta, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, tapi sebelum melanjutkan, itu saya boleh mengkoreksi report itu sedikit. Boleh Pak, silakan Pak Sapta. Itu 2017 itu sudah tidak update. Yang kami kebetulan kerjasama dengan Global Islamic Index, Global Index itu di Standard. 2019 kita udah ranking kelima, Mas. Oke. Nanti Bapak Presiden marah itu. Ini dari posisi mana Pak ini? Dari sisi total, kan tadi kita ke-10, yang sebetulnya kita kelima. Negara dan ekosistem ekonomi Islam terbaik begitu Pak ya? Ya. Baik. Kita yang kelima sudah naik peringkat dari 10 menjadi 5. Ini data terakhir 2019 begitu? Yes. Baik, terima kasih Pak Sapta atas koreksinya Pak. 2020. Baik. Pak Sapta, kita lanjutkan kembali Pak. Bagaimana dukungan pemerintah sampai sejauh ini Anda melihat untuk perkembangan dari industri dan pasar halal Indonesia, Pak Sapta? Menurut saya sangat baik ya. Udah ada tanda-tanda untuk kita bersama-sama untuk meningkatkannya. Pertama, kita lihat adanya lembaga yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Ketua Harian yang disebut dengan KNEKS, Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah. Ini secara kelembagaan mestinya sangat kuat. Kenapa? Karena diketuai oleh Presiden dan Ketua Hariannya Wakil Presiden. Mudah-mudahan ini dia akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mendorong untuk pengembangan halal industri atau ekonomi syariah di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan Omnibus Law ini sudah ada, saya belum baca tuntas, tapi bagian itu saya sudah baca. Itu ada kemudahan ya, untuk UMKM diberikan gratis untuk sertifikasinya. Nah ini juga salah satu kemudahan. Tentunya nanti ada aturan PP-nya yang lebih detail, yang gratis itu dengan UMKM omset berapa dan seterusnya. Itu mestinya detailnya ada lagi. Tapi ini adalah mendorong proses sertifikasi yang cepat, itu yang penting. Mengapa sertifikasi ini adalah branding, sehingga ini juga untuk kalau keluar negeri ekspor, kan orang nggak tahu produk dari satu perusahaan di Indonesia
itu halal atau tidak kalau dia tidak ada logonya, tidak ada brandingnya. Nah ini penting sangat untuk itu menjadi satu ciri gitu. Karena itu juga masing-masing punya logo tanda itu halal. Baik. Nah, ini Pak Sapta, dari kondisi sebelumnya bagaimana pengurusan dari sertifikasi halal ini? Apakah memang cukup sulit, Pak? Cukup rumit? Yang waktu lalu memang agak lama ya, karena mungkin permintaannya juga prosesnya tergantung dari industrinya. Tapi sekarang saya lihat ada dua institusi yang memproses awal itu BPJPH. Nah ini dari Departemen Agama, kelihatannya sudah sangat transparan, sudah ada waktu sampai kapan diproses dan juga kapan selesai. Sudah itu baru nanti ada fatwa dari MUI yang menetapkan produk itu halal atau tidak. Kelihatannya sudah ada simbiosa antara kedua institusi ini untuk mempercepat proses dan termasuk juga pembayaran yang masuk dalam kategori UMKM dari Omnibus Law ini juga dia akan diberikan keringanan bahkan gratis. Ini kan satu kemajuan. Baik, Pak Sapta, waktu kita cukup terbatas. Terakhir Pak Sapta, seberapa optimis Anda dengan kondisi saat ini untuk perkembangan dari industri dan pasar halal Indonesia ke depannya? Saya sangat optimis, apalagi sekarang sudah ada berita lagi, kita akan memperkuat sektor keuangan dan perbankannya dengan ada rencana merger bank syariah, BRI, BNI, dan juga Mandiri. Nah kalau ini perbankan yang punya duit dan sektor keuangan yang punya uang, artinya kita bisa memperkuat investasi di sektor real. Yang disebut sektor real tentunya adalah halal industri, mulai dari makanan, services, kosmetik, dan seterusnya. Menurut saya ini pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri alias konsumen dalam negeri. Untuk apa kita mengimpor? Nah yang berikutnya juga tentunya nanti ada substitusi impor yang kita harus lakukan. Ini kan jadi bagian buat kita. Dan yang terakhir tentunya kenapa tidak juga kita menjualnya ke luar negeri seperti Thailand, itu juga makanan dia ekspor. Kita juga kenapa tidak punya kemampuan? Kita punya kemampuan, hanya ada produk-produk unggulan kita. Bahkan untuk modus fashion, desainer kita, model kita itu bagus-bagus sehingga kita punya chance untuk berkontribusi kepada ekonomi Islam global yang penduduknya 1,8 miliar orang. Ini pasar besar. Yang tadi disebut sekian triliun dolar itu juga menjadi bagian yang bisa kita rebut. Kita bisa, mestinya kita bisa paling tidak nomor 1 atau nomor 2 setelah nomor 5. Baik. Pak Sapta, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel. Mas Sapta, sehat selalu Pak. Ya, selalu dan sukses selalu IDX. Baik, terima kasih ada Bapak Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Dan kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan bahas dengan topik yang berbeda. Pemirsa, kopi, komunitas penyumbang surplus perdagangan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.